Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan program MATLAB yang berkaitan tentang respon sistem orde 1. Di sini kalian sudah melihat bahwa ada sebuah sistem RC seri, rangkaian RC seri, resistor dan kapasitor seri, di mana masukannya adalah V1, keluarannya adalah V3. Di sini bisa kita tambahkan V2, yang mana V1 adalah V2 plus V3. Kemudian I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. V2 sama dengan R kali I. Kemudian V3 sama dengan 1 per C integral I dt. Kemudian langkah selanjutnya adalah substitusi V2 dan V3 ke persamaan V1 sama dengan V2 plus V3. V2 dan V3 dimasukkan ke V1 sama dengan V2 plus V3, sehingga didapatkan V1-nya sama dengan RI ditambah 1 per C integral I dt. Maka dengan melaplaskan persamaan ini, maka didapatkan V1S sama dengan RIS plus 1 per CS IS. Dan V3-nya juga kita laplaskan sehingga menjadi V3S sama dengan 1 per CS IS. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan fungsi alih, di mana fungsi alih adalah perbandingan antara output dan input, di mana V3-nya adalah output, V1-nya adalah input. Maka kita masukkan V3-nya adalah 1 per CSIS, V1-nya adalah R plus 1 per CSIS. IS-nya bisa dicoret sehingga sisa 1 per CS per R plus 1 per CS. Maka dengan menyederhanakan ini didapatkan V3 per V1-nya adalah 1 per R kali C S plus 1. Dari fungsi alih ini, maka kita bisa lihat responnya dengan memasukkan nilai R dan C-nya di MATLAB. Oke. Baik, sesuai dengan yang ada di modul, kita bisa memasukkan nilai parameter. R sama dengan 20. Kemudian C-nya adalah 0,01. Ya. Ini ada nilai parameternya, kita masukkan sudah. Kemudian ini komen ini kita sendiri yang bikin. Ini kalian tentu bisa mengubah-ubahnya, terserah kalian. Kemudian setelah kita sudah tahu parameternya, kita bikin fungsi alihnya. Fungsi alihnya num ya sama dengan 0,1. Karena tadi atasnya adalah 1 ya. Berarti dia adalah 0 kali S pangkat 1 ya. Berarti sama dengan 0. Kemudian 1 dikali S pangkat 0. Berarti sama dengan 1. Kemudian denumnya, yaitu penyebutnya, itu adalah 1. Tadi adalah R kali C kali S ya. Berarti R-nya dikali dengan C dikali dengan S pangkat 1, yaitu S. Kemudian spasi 1. 1 kali S pangkat 0. Cara membuat transfer functionnya adalah dengan menggunakan fungsi TF pada MATLAB num. Nah, ini kalian bisa lihat sini ada numerator dan numerator. Numerator dan numerator ini adalah fungsinya. Kita bisa langsung dengan numerator dan numerator, kita bisa menggunakan metrik di sini. Bisa numerator kemudian ditambahkan dengan type sampling. Bisa ditambahkan dengan noise-nya, bisa dengan augmented-nya dan lain sebagainya. Kita di sini cukup menggunakan num dan num saja. Oke.
benar. Sama ya, 1/0,2S 1 R kali C S plus 1 R kali C berarti 20 kali 0,01. Kemudian plotnya, untuk plot impuls maka kita tinggal kasih perintah impuls sistemnya. Kalau di sini kalian harusnya sys, maka di sini sys. Kalau kalian di sini adalah sistem, maka kalian di sini ngetiknya sistem. Ini sama ini harus sama. Kemudian kita kasih title plot impuls respon impuls RC seri. Oke, kemudian kita kasih label V3 V3 volt, jadi keluarannya nanti adalah volt. Kemudian kita kasih grid biar mudah melihatnya. Kita run. Berikut adalah hasilnya. Ini dia mendapatkan impuls naik sampai nilainya 5, kemudian dia turun. Gitu ya. Ini adalah respon impuls RC seri. Selanjutnya kita mencari step. Respon step untuk RC seri. Orde 1. Ini kita ganti unit step. Maka ini sama, tidak berubah sistemnya. Tidak berubah, cukup ini. Sehingga perintahnya menjadi step. Kemudian title-nya kita ganti respon step. Oke, kita run lagi. Baik, inilah hasil dari unit step respon dari rangkaian RC seri dengan R20 dan C adalah 0,01. Kalian bisa analisis. Unit step itu berarti adalah fungsi input langkah dengan masukan 1 ya. Jadi dia akan bernilai 1 ketika T sama dengan 0. Sebelum T sama dengan 0 dia akan bernilai 0. Setelah T sama dengan 0 dia akan bernilai 1 sampai seterusnya. Bagaimana kalau misalkan kita ubah R-nya menjadi 100? Bagaimanakah hasilnya? Kita run lagi. Maka kita bisa lihat hasilnya. Adalah sebagai berikut hasilnya. Kalian bisa analisis kira-kira perbedaan antara R yang 20 tadi dan R yang 100 ini apa kira-kira. Oke. Selain kita menggunakan program, kita juga bisa menggunakan Simulink. Yaitu di sini ada home, kemudian kita klik ini start Simulink. Maka setelah itu akan muncul window seperti ini dan kalian bisa klik blank model. Maka akan muncul window seperti ini.
kita klik ini, create a simulating model using the factory default setting. Nah, kita klik library browser ini untuk mengambil beberapa gambar atau beberapa gambar yang kita butuhkan. Maka kalian akan muncul seperti ini. Kita panggil scope. Nah, kita cari scope. Nah, ini didapat scope. Caranya tarik scope ini ke kotak yang kosong tadi. Maka akan muncul seperti ini, scope di kotak simulating. Jadi kalian tarik, kemudian kita cari lagi yaitu step. Nah, kita cari ini, kita tarik lagi ke kotak yang tadi. Kita keluar stepnya. Kita cari lagi transfer function. Kita cari yang transfer function ini ya, yang S bukan yang Z. Oke, kita tinggal tata, kemudian kita hubungkan, kemudian kita ubah ini fungsi ini dengan klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Maka tadi 0,1 ya, kemudian kita buat 0,1, kemudian ini kita buat 0,2 sesuai dengan kita buat 0 sesuai dengan tadi 20 kali 0,01 itu kan 0,2 ya R-nya. Apply. Oke, maka kemudian tinggal kita run. Kemudian kita bisa menampilkan hasilnya dengan mengklik 2 kali scope, klik 2 kali. Oke, di sini kalian sudah bisa lihat hasil responnya. Supaya kalian bisa melihat lebih jelas di daerah sebelah sini, maka kalian tentu bisa mengubah waktu dari batas waktunya ini tidak 10 lagi, tapi kita sederhanakan lagi. Caranya adalah ini kita ubah misalkan menjadi 3 saja. Kita ubah menjadi 3 saja, kemudian kita run lagi. Ini kita bisa lihat hasilnya ya.